Desain basis data. Nah, ini ya. Saya bicara untuk diagram konteks sama pengumpulan data. Jadi teorinya sudah ya, kita sudah bicara teorinya, tapi sebetulnya bukan teori desain basis data kalau ini. Jadi hanya kita bicara metodologi sebetulnya di sini. Metodologi dari awal kemarin ya, konsep basis data ini kita cuma bicara metodologi. Kita tidak bicara teori pengembangan, tidak bicara teori. Jadi kalau nanti saudara akan belajar lebih detail mengembangkan database itu kayak apa, nanti bukan di mata kuliah ini, tapi di teori database. Ya, oke ya. Di sini tadi kita baru bicara tentang teori dengan konsep-konsep database saja. Oke, baru kemudian sekarang setelah konsepnya itu sudah kita pelajari, kita akan mulai masuk ke desain. Ya, masuk ke desain. Nah, saya akan bicara yang pertama adalah diagram konteks dan pengumpulan bahan terlebih dahulu. Oke, ini saya arahkan ya agar saudara tidak kesulitan nanti di dalam pengerjaan TA. Ini saya arahkan ke sana. Oke, jadi sebelum kita menyusun database atau langkah-langkah pertama kita menyusun database itu, ya, yang pertama saudara harus bikin diagram konteks. Ya. Diagram konteks itu apa? Nih. Oke. Diagram konteks itu adalah diagram yang menggambarkan konteks sistem dari entitas-entitas luarnya. Atau biasa juga diagram yang menggambarkan skop luasnya atau cakupannya sistem. Jadi makanya namanya konteks. Diagram konteks. Dari kan konteks sistem. Jadi konteksnya kayak apa sih sistem yang akan kita buat itu gitu loh. Ya. Oh, melibatkan ini. Nah, itu. Maka di sini yang dibicarakan adalah entitas sistem dengan entitas luarnya. Ya. Jadi memang diagram konteks ini masih global, memang diagram yang paling paling luas ya, paling luas. Nanti saudara punya diagram-diagram lebih detail lagi. Salah satunya yang sudah kita pelajari tadi diagram ER itu terkait dengan database. Tapi kalau diagram konteks ini terkait dengan sistem. Jadi konteks sistemnya, gitu. Skop sistemnya. Diagram konteks ini kita bikin, bukan ditemukan. Nih, yang perlu Anda catat ya. Diagram konteks itu kita bikin sesuai dengan keinginan user. Ya, di pesanan user. Jadi bukan ditemukan. Ya. Karena dalam satu kasus itu bisa dibentuk bermacam-macam diagram konteks. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Jadi sekali lagi diagram konteks itu adalah diagram yang menggambarkan konteks sistem ditinjau dari entitas luarnya, skopnya sebesar apa gitu. Kemudian diagram konteks menggambarkan hubungan entitas sistem dengan entitas luarnya. Hubungan dalam konteks umum belum tentu aliran data. Jadi hanya hubungan saja. Kita biasa menggambarkan hubungan itu adalah informasi. Kalau informasi itu kan belum tentu ada aliran data, ya kan? Belum tentu. Tapi bisa saja nanti secara detail itu menjadi aliran data bisa, diagram EF bisa. Tapi dalam konteks umum aslinya namanya aja diagram konteks. Ya. Jadi beda sebetulnya, ada esensi yang membedakan dengan diagram alir DFD. Banyak di sana kalau nanti Anda browsing, ada yang menyatakan bahwa diagram konteks itu adalah diagram atau DFD level 0. Kalau saya tidak. Diagram konteks itu ya beda dengan diagram alir atau DFD. Ya. Tapi diagram konteks itu lebih luas daripada DFD karena isinya hanya konteks sistem. Bisa nanti akan menjelma menjadi DFD bisa. Jadi dari diagram konteks itu nanti dapat diturunkan menjadi diagram-diagram alir atau DFD. Gitu. Tapi tidak mesti ya diagram konteks itu nanti
akan menunjukkan aliran data. Kalau DFD kan jelas aliran data. Kalau dalam diagram konteks itu hanya hubungan. Jadi hubungan bisa saja itu hanya memberi informasi. Memberi informasi itu belum tentu memindahkan data, belum tentu gitu. Diagram konteks menggambarkan besar kecilnya sistem, luas sempitnya sistem ditinjau dari entitas luarnya. Itu ya tadi sudah saya sebutkan. Berkaitan dengan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem, menggambarkan ruang lingkup sistem. Jadi entitas di dalam diagram ER itu yang dilihat adalah entitas sistem dengan entitas luarnya. Kita belum berbicara entitas-entitas di dalam sistem, belum. Jadi sistem itu baru digambar dengan satu simbol. Kita belum berbicara di dalam sistem itu nanti ada entitas apa saja. Kita belum berbicara itu, gitu. Nah, itu yang namanya diagram konteks. Ya. Nah, ini harus saudara buat dulu nanti, karena itu yang akan menentukan saudara harus bekerja apa kalau saudara sebagai seorang pengembang atau desain sistem. Gitu ya. Oke, berikutnya. Manfaat diagram konteks. Nah, diagram konteks itu ada beberapa manfaat. Ya, ini kalau kita lihat secara luas ya di sini. Ada sistem konteks, ya. Jadi dapat digunakan untuk mengetahui lingkup sistem yang sudah ada sehingga diberi solusi dan optimalisasi sistem. Jadi kalau kita punya sistem yang sudah jalan bisa dibikin diagram konteksnya. Tapi filosofinya akan kebalik nih, ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian stakeholder identification, yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam sistem, sehingga dapat diperoleh informasi tentang stakeholder yang punya peran kuat dan lemah dalam sistem. Nah, karena kita berbicaranya nanti adalah entitas-entitas di luar sistem, nah kita bisa memprediksikan, oh ini adalah entitas yang paling berpengaruh di dalam sistem yang akan kita buat. Ya, gitu. Apa? Ya, itu nanti dapat kita analisis kan gitu. Karena yang kita lihat nanti adalah konteksnya terlebih dahulu. Business knowledge dapat digunakan untuk memprediksi terkait dengan peluang bisnis yang ada. Jadi kalau kita membuat diagram konteks, maka dari situ saudara bisa dalam tanda petik menghargai software saudara nanti, sistem yang saudara hargai. Apakah sistem yang saudara desain itu nanti akan saudara jual mahal? Apa saudara jual murah gitu. Kalau cuma melibatkan dua entitas, oke, jual murah. Tapi kalau sampai melibatkan 10 entitas luar, apa iya akan saudara jual dengan 500.000 kan begitu? Karena bikinnya kan bisa mesti rumit kalau melayani banyak orang kan gitu. Problem analisis dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan permasalahan yang ada dalam sistem tersebut sehingga pengembangan dan penyelesaian bisa dilakukan. Ya, ini. Jadi nanti ini esensinya sebetulnya. Jadi dengan kita melihat diagram konteks maka kita akan bisa membayangkan, bisa menganalisis permasalahan yang akan kita hadapi sekompleks apa gitu. Gitu kan? Itu manfaat diagram konteks. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat rumit atau tidak program kita gitu loh. Jadi jangan salah bertransaksi nanti gitu. Nanti akan saya kasih contoh ya. Oke, kelebihannya memperlihatkan ruang lingkup dan keterbatasan dari sistem, termasuk sistem lain yang berhubungan dengannya. Nah, mudah dipahami user umum tanpa pengetahuan khusus. Jadi diagram konteks itu dapat saudara tunjukkan ke user nanti, oh diagramnya seperti ini nanti, ini yang libat ini yang terlibat ini bisa. Jadi user umum atau user yang pesan program ke kita nanti bisa dengan mudah membaca gitu. Kalau sulit itu namanya bukan diagram konteks gitu. Mudah untuk digambar karena notasinya sedikit, ya mudah. Mudah untuk diturunkan ke level yang lebih rinci dalam bentuk data flow diagram bisa. Jadi saudara bisa mendetailkan nanti ke dalam diagram-diagram alir gitu, ya. Itu kelebihannya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian itu pengertiannya. Yang berikutnya simbol-simbolnya. Kita akan bicara simbolnya. Simbolnya nggak terlalu banyak, seperti tadi kita tuliskan. Simbol-simbol yang digunakan dalam diagram konteks.
Yang pertama, entitas sistem. Entitas sistem, ya sekali lagi untuk simbol, ya, seperti halnya diagram R tadi. Nah, di luaran sana nanti kemungkinan saudara akan menemukan simbol-simbol yang memang berbeda. Anda nggak perlu kaget, nggak perlu bingung. Yang penting konsisten dalam penggunaan dalam sebuah dokumen kita. Itu. Ada yang menggunakan entitas sistem dengan seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang lingkaran. Yang penting konsisten aja. Sehingga membuat pembaca paham. Jadi kalau saudara nanti membuat karya tulis atau membuat katakan skripsi, ya Anda pilih yang paling cocok, yang paling Anda suka yang mana. Tapi konsisten dari depan sampai akhir yang namanya entitas sistem ya harus seperti itu gitu. Kalau Anda sekali menggunakan ini ya berarti harus ini. Kalau ini yang ini, kecuali dua ini Anda beri makna yang berbeda, nggak masalah gitu. Oke, entitas sistem digambarkan dengan kotak khusus seperti terlihat di gambar ini. Ya, di dalam kotak diberi nama sistem singkat dan jelas. Nama sistemnya digambarkan di sini nanti. Ada beberapa versi yang digunakan untuk menggambarkan itu, seperti contoh ini. Yang penting ada konsistensi dalam penggunaan dalam sebuah dokumen. Dalam skripsi misalkan nanti Anda harus pilih salah satu, gitu. Nggak boleh dua. Gitu. Oke, kemudian jadi tidak perlu ada yang ini salah, ini benar, nggak perlu ada ya. Bahkan nanti kalau saudara di luar membaca entitas sistem digambarkan dengan lingkaran ya boleh, nggak masalah gitu ya, nggak perlu ada oh ini salah, nggak begitu. Oke, kemudian entitas luar. Nah, entitas luar digambarkan dengan seperti ini. Ada juga yang lingkaran, ya, lingkaran. Entitas luar sistem digambarkan dengan kotak biasa atau lingkaran dengan seperti terlihat di gambar. Di dalam kotak atau lingkaran diberi nama entitas luar secara singkat dan jelas. Ada beberapa versi yang digunakan, ya. Yang penting konsisten, ya, konsisten. Oke. Kemudian relasi. Nah, karena kita berhubungan dengan entitas-entitas, maka ada gambaran relasi. Ada beberapa penggambaran, ya saya bisa tuliskan seperti ini, ada yang model seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ini artinya berarti ada informasi dari kiri ke kanan. Ya, ada informasi dari asalnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Demikian juga ini, demikian juga ini. Tapi kadang juga nanti ada entitas luar yang hanya menerima saja atau memberi masukan saja, bisa saja. Jadi tidak bolak-balik gitu. Oke, ini saya katakan hubungan dalam tanda petik. Hubungan antara entitas itu dengan entitas luar digambarkan dengan simbol seperti pada gambar ini. Ya. Arah panah menunjukkan arah informasi dari entitas satu ke entitas yang lain. Hal ini bisa berupa aliran data atau hanya sekedar pemberian informasi atau permintaan informasi. Ya. Jadi ini bisa berkonotasi sebagai aliran data, tapi bisa juga hanya pemberian informasi yang itu bukan perpindahan data. Ya. Tidak ada data yang dipindah, hanya pemberian informasi, gitu ya. Simbolnya mungkin ada beberapa informasi, ya, yang penting konsisten aja. Ya. Ada kelemahan dan kelebihannya juga ya. Silahkan aja nanti di apa namanya dilihat. Oke, ini simbolnya nggak banyak, jadi hanya ada 3 simbolnya itu. Nah, kemudian saya masuk ke contoh, ya contoh. Oke, contoh. Sistem informasi perpustakaan Universitas Widya Dharma Klaten. Misalkan saya akan memberikan contoh di sini diagram konteks. Misalkan kita diminta ya oleh bagian atau oleh kepala perpustakaan untuk membuatkan sistem informasi perpustakaan di Unwida misalkan. Ya, Anda bayangkan seperti itu. Ya. Ya. Nih, model yang pertama, saya tunjukkan nanti bahwa diagram konteks itu macamnya banyak. Ya. Model yang pertama, diagram konteks sistem informasi perpustakaan di Unwida ya. Sistem akan dibuat dengan ketentuan, ini permintaan user, ya, dapat mengelola data perpustakaan terkait dengan pengelolaan data buku,
pengelolaan data anggota, transaksi peminjaman, transaksi eh, pengembalian. Ya, pengembalian. Jadi misal, ini andaikan saja, jadi dari pemesan, dari kepala perpustakaan katakan gitu, dia minta ke kita untuk dibuatkan ya program ya, atau sistem informasi, program gitu aja mudahnya ya, yang untuk mengelola data buku, data anggota, data transaksi, data pengembalian. Nah, kemudian yang kedua, sistem digunakan oleh pegawai perpus saja. Nih, jadi yang menggunakan program nanti adalah perpus saja, pegawai perpustakaan saja, gitu ya. Nah, maka diagram konteksnya kayak apa? Kita lihat, ya, seperti ini. Ini adalah diagram konteksnya. Kenapa? Jadi sistem perpustakaan tadi nanti hanya melibatkan pegawai, pegawai perpus, di mana pegawai nanti yang akan memberikan data buku, data anggota, data peminjam, data pengembalian. Itu yang akan memberikan ke sistem nanti pegawai perpustakaan. Jadi yang memasukkan data buku, data anggota, data peminjam, data pengembalian, semua pegawai perpustakaan. Artinya apa? Artinya sistem kita ini hanya apa? Hanya sistem yang single user. Kan gitu. Kalaupun multi usernya nanti ya gantian bisa saja seperti itu. Atau kalau pegawainya banyak ya bisa saja nanti apa namanya bisa ngambil apa namanya model jaringan nggak masalah. Tapi Anda perhatikan di sini. Nah, di sini entitas luarnya hanya pegawai. Nah, kalau yang ini nanti bisa berkembang ya. Ini Anda harus detailkan sebetulnya juga. Jadi semua data akan diberikan oleh pegawai ke sistem. Ini. Semua hasil pengolahan data informasi, hasil olahannya juga akan diberikan ke pegawai lagi. Jadi pengolahan hasil olahan datanya nanti ini yang menerima pegawai lagi. Informasi pinjamnya pegawai yang bisa ngelihat, informasi pengembalian juga pegawai yang lihat. Jadi anggota perpustakaan nggak bisa ngelihat, gitu, gitu ya. Ini bisa multi user, bisa single user. Kalau nanti Anda implementasi ke apa namanya prototip desain sistem, desain programnya bisa, bisa client server, bisa desktop, gitu, ya, itu. Ini diagram konteks yang model pertama, oke, itu ya. Paham ya, Anda pahami? Ini adalah yang paling sederhana. Jadi permasalahan di perpustakaan yang paling sederhana. Oke, oke. Kemudian yang kedua, model yang kedua masih sama, yang pesan masih sama, cuma pesannya berbeda. Sistem akan dibuat ya terkait dengan pengelolaan data ini, pengelolaan data ini. Cuma di sini digunakan oleh pegawai perpustakaan dan anggota. Jadi pegawai perpus dan anggota nanti yang gunakan gitu loh. Ada dua entitas Anda perhatikan. Nah, sekarang di sini. Tapi di sini terbatas ya. Anggota itu hanya bisa menerima informasi, tidak bisa memberikan informasi apa-apa, memberikan data apa-apa. Jadi yang memasukkan pinjaman ya pegawai. Nih, Anda perhatikan di sini. Jadi yang memasukkan data itu pegawai ke sistem. Buku anggota pinjam pengembalian itu semua pegawai yang masukkan. Nah, sedangkan hasil olahannya, informasinya itu akan diberikan ke anggota dan diberikan ke pegawai. Jadi informasinya dari sistem ini akan diberikan ke anggota, akan diberikan ke pegawai informasinya, hasil olahannya. Gitu. Tetapi datanya itu dimasukkan oleh pegawai semua. Gitu. Ya. Nih. Tapi juga mungkin, saudara, nanti bisa saja anggota juga memberi masukan ke sistem. Mungkin tergantung dari pesanan kepala perpustakaannya apa, gitu kan gitu. Jadi ini bisa saja ini dua ke bawah. Jadi anggota nanti memberikan data bisa saja. Gitu. Oke ya, ini model yang kedua. Model yang ketiga,
Yang mengelola perpustakaan terkait dengan data ini sama, tapi yang menggunakan adalah pegawai perpustakaan, mahasiswa, dan dosen di universitas. Semua dosen nanti membuat memberikan data, menggunakan hasilnya kayak apa. Nah, seperti ini Anda perhatikan. Nah, di sini berarti asumsinya berarti data buku dan anggota yang memberikan nanti pegawai. Sedangkan data pinjam dan data pengembalian nanti yang memberikan mahasiswa dan dosen. Jadi kalau dosen meminjam dan dosen mengembalikan, nanti yang memberikan data ke sistem adalah dosen. Demikian juga mahasiswa. Nanti yang memberikan data peminjaman, yang memberikan data pengembalian nanti mahasiswa. Nah, nanti akan di-approve, akan diterima oleh pegawai. Gitu. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak mungkin saudara buat sistemnya desktop kan. Ini harus client server. Minimal client server. Kalau masih dalam lingkup yang seperti ini, client server cukup. Ya. Ini model yang ketiga. Model yang keempat. Nah, masih hampir sama di sini, mengelola data buku, data anggota, data transaksi pinjam pengembalian. Tapi yang menggunakan adalah pegawai perpus, mahasiswa, dosen, pejabat di universitas, dan masyarakat luas. Masyarakat luar. Jadi luar Unwida itu bisa menggunakan walaupun mungkin hanya menerima informasi. Nah, itu kita lihat di diagram kotaknya seperti ini. Mahasiswa bisa melihat, dosen atau pejabat di sini, dosen dan pejabat bisa di sini. Kemudian pegawai. Nah, umum, masyarakat umum ini bisa melihat. Tapi di sini Anda perhatikan, dia hanya memperoleh informasi saja. Oh, di perpustakaan Wida nanti ada buku ini. Nah, gitu. Tapi dia nggak bisa meminjam online. Nah, dia kalau minjam harus datang, kan gitu. Ini makna dari garis ini. Tapi seandainya pinjamnya apa namanya? Kalau misalkan masyarakat umum bisa memberikan informasi atau data masuk ke sistem, ya ini berarti panahnya bolak-balik seperti ini. Nah, itu yang apa namanya yang tergambar dari sistem ini. Jadi terlihat di sini sebuah diagram konteks itu menggambarkan berapa entitas luar yang terlibat, sehingga tergambar pula di situ rumitnya permasalahan yang akan kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga nggak mungkin kan kalau saudara membuat yang model ini sama-sama permasalahan di perpustakaan kan, sama-sama permasalahan membuat sistem informasi di perpustakaan. Tapi kan ini Anda perhatikan mulai dari yang pertama tadi, yang paling sederhana yang ini, kemudian yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ya, dan mungkin Anda nanti akan mendapatkannya lebih kompleks lagi. Nah, dari keempat model aja ini, ya, Anda kan bisa memberi kriteria. Oh, kalau yang ini, ya Anda kasih, Anda jual 500.000, oke, silahkan. Tapi kalau misalkan model yang ini, Anda kasih jual 500.000, Anda mau? Enggak kan? Nah, inilah. Jadi Anda sama-sama topiknya itu sama membuat sistem informasi di perpustakaan media, tapi permasalahan itu bisa kompleks segini, bisa sederhana seperti ini, gitu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan kalau kita akan desain sebuah sistem informasi. Jadi, saudara, kalau melihat sebuah sistem informasi, Anda harus perhatikan fasilitas dan kemampuan sistem informasi itu kayak apa. Nah, dari situ nanti Anda baru tahu harganya. Kalau kemampuannya itu ya cuma sederhana, ya nggak usah Anda beli dengan harga yang mahal. Tapi kalau kemampuannya itu sangat baik dan itu apa namanya kompleks, ya Anda sudah layak memberi harga yang mahal kan begitu. Ya. Oke, itu saya kira untuk uh, materi kita. Jadi sudah masuk ke desain desain database. Oke.